Selanjutnya adalah pemulihan dan penerusan operasi normal. Pengendalian preventif yang didiskusikan pada bagian sebelumnya dapat memindahkan tetapi tidak secara keseluruhan mengeliminasi risiko penghentian. Itulah mengapa praktik manajemen DSS 04-07 COVID-5 mendiskusikan prosedur backup. Nah, backup sendiri adalah sebuah salinan yang sama persis dengan versi terbarunya dari database, file atau program yang dapat digunakan jika aplikasi aslinya tidak tersedia. Meskipun demikian, bencana alam dan ketersediaan file akibat tindakan teroris, lalu kesalahan manusia, tidak hanya dapat menghancurkan data, tetapi juga seluruh informasi di dalamnya. Itulah mengapa organisasi memerlukan sebuah rencana pemulihan bencana dan rencana keberlangsungan bisnis, yaitu DRP (Disaster Recovery Plans) dan BCP (Business Continuity Plans). Nah, prosedur backup ini dari DRC dan BCP merefleksikan terhadap dua pertanyaan fundamental, yaitu yang pertama, seberapa banyak data yang akan diciptakan dari sumber dokumen, lalu yang kedua, seberapa lama organisasi dapat berfungsi tanpa sistem informasinya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu yang pertama dibutuhkan untuk menentukan recovery point object atau RPO dengan tujuan untuk pemulihan yang mempresentasikan jumlah maksimum atas data yang dimiliki organisasi untuk dimasukkan kembali atau berpotensi hilang. Semakin kecil RPO, semakin sering data di backup. Nah, lalu yang kedua yaitu dengan menentukan recovery time object atau RTO. Tujuannya itu untuk merencanakan berapa waktu maksimum yang dapat ditoleransi ketika ada sebuah insiden dan menentukan seberapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan sebuah sistem informasi yang hilang karena bencana. Jika diilustrasikan, RPO itu akan berperan sebelum terjadinya masalah backup terakhir. Lalu di sini RPO-nya itu sudah direncanakan melalui pertanyaan barusan, yaitu seberapa banyak data secara potensial akan hilang. Lalu ketika terjadi masalah, maka rencana dari RTO ini akan berjalan hingga dokumen tersebut dapat dikembalikan. Nah, lalu selanjutnya adalah prosedur backup data. Nah, ada beberapa memang prosedur backup data yang digunakan. Umumnya, backup penuh atau full backup sering digunakan. Nah, backup ini yaitu adalah sebuah salinan tepat dari keseluruhan database. Nah, tindakan tersebut membutuhkan banyak waktu, sehingga sebagian besar organisasi hanya melakukan backup penuh secara mingguan dan sisanya secara harian. Ada dua jenis backup harian di sini. Yang pertama yaitu backup incremental atau incremental backup, yaitu hanya melibatkan penyalinan item-item data yang telah berubah sejak backup parsial terakhir. Nah, pengembalian melibatkan muatan pertama dan backup penuh terakhir, dan kemudian dipasangkan pada setiap backup incremental selanjutnya dalam urutan yang sesuai. Dapat diilustrasikan sebagai berikut, yaitu misalnya backup penuh dilakukan pada hari Minggu, lalu kemudian backup hariannya di hari Senin, Selasa, Rabu. Dan diasumsikan jika masalah terjadi di hari Kamis, di mana backup terakhir itu terjadi, maka proses pengembaliannya di hari Jumat, yaitu untuk mengembalikan berdasarkan backup penuh Minggu, backup Senin, Selasa, Rabu,
dan selanjutnya di hari Sabtu backup terakhir. Selanjutnya yaitu prosedur backup data kedua, yaitu backup diferensial atau differential backup, yaitu menyalin seluruh perubahan yang dibuat sejak backup terakhir terjadi. Nah, file backup diferensial ini memuat efek kumulatif dari seluruh aktivitas sejak backup penuh. Backup diferensial harian membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan backup incremental. Pengembaliannya lebih sederhana. Meskipun demikian, backup penuh terakhir hanya perlu dilengkapi dengan backup diferensial yang paling terkini saja, bukannya seluruh file backup incremental harian. Nah, untuk backup diferensial dapat diilustrasikan dalam gambar seperti berikut, yaitu di hari Minggu semisalnya dilakukan backup penuh, lalu hari Senin dilakukan backup diferensial, Selasa untuk backup diferensial Senin dan Selasa, Rabu aktivitas Selasa dan Rabu, dan diasumsikan ketika terjadi masalah di hari Kamis, maka proses pengembaliannya hanya perlu mengembalikan backup penuh di hari Minggu dan backup hari Rabu. File backup yang harus dibuat ke dalam beberapa dan beberapa file salinan, di mana satu tempat yang mudah digunakan ketika terjadi masalah. Kedua, disimpan dalam penyimpanan jarak jauh, baik secara fisik atau dalam elektronik, untuk menghindari bencana alam yang tak terduga. Nah, selanjutnya pengendalian integritas pemrosesan dalam spreadsheet. Masih dalam bab yang sama, tapi di sini kita akan mengenal istilah arsip. Arsip itu adalah salinan atau sebuah database, file induk, atau perangkat lunak yang ditahan tanpa batas sebagai catatan historis. Nah, biasanya untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan, arsip pun bisa disimpan ke dalam beberapa media yang berbeda, yaitu media yang seharusnya memang digunakan dalam backup dan arsip, diantaranya yang pertama backup disk. Jadi kelebihannya yaitu cepat dan tidak mudah hilang. Yang selanjutnya ada peta. Peta ini kelebihannya lebih murah dan mudah untuk dipindahkan, juga lebih tahan lama. Nah, banyak organisasi yang menggunakan kedua media tersebut sebagai penyimpanan backup. Nah, selanjutnya rencana pemulihan dan keberlangsungan bisnis DRP dan BCP. DRP atau Disaster Recovery Plan adalah rencana pemulihan sistem informatika setelah bencana, contohnya bencana alam atau terorisme yang mengakibatkan data sebuah perusahaan hilang. Sedangkan BCP, Business Continuity Plan, adalah rencana untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis utama. Pemulihan dalam lokasi memiliki beberapa jenis, diantaranya cold site. Cold site ini memiliki karakteristik lokasi yang kosong dengan kabel besar, namun membutuhkan waktu lama untuk aktif kembali. Hot site yaitu lokasi lengkap dengan peralatan siap pakai, namun kelebihannya bisa aktif dalam beberapa jam. Yang terakhir, real-time monitoring atau replika data secara langsung. Ini merupakan solusi tercepat namun membutuhkan uang yang sedikit lebih mahal dibandingkan cold site dan hot site. Nah, selanjutnya rencana pemulihan DRC dan DCP. Namun di sini poin penting yang di dalam dokumentasi dan pengujian yaitu memiliki DRP dan DCP saja tidak cukup, karena dibutuhkan juga dokumentasi lengkap dan
instruksi operasional yang sangat penting. Selain itu, harus ada dokumentasi pengganti default configuration agar sistem bisa dijalankan seperti aslinya. Lalu, pengujian dan pembaruan rutin diperlukan karena ini termasuk refleksi terhadap perubahan dalam prosedur bisnis atau kelemahannya yang ditemukan. Yang terakhir, dokumentasi harus disimpan baik di lokasi maupun di luar tempat agar bisa digunakan saat dibutuhkan. Yang terakhir, ada efek dari komputasi dan virtualisasi cloud. Nah, di sini kita akan mengenal virtualisasi dapat memulihkan waktu yang digunakan dalam RTO dari masalah perangkat keras, karena jika penyimpanan fisik mengalami masalah, maka file dapat disimpan dalam menampung berbagai basis virtual. Namun, organisasi masih perlu melakukan snapshot secara periodik yang kemudian mesin-mesin server akan menyimpan ke dalam penampungan jaringan sehingga mesin dapat dibuat kembali. Nah, komputasi cloud ini dapat memiliki efek positif dan negatif. Komputasi cloud biasanya memanfaatkan server dalam berbagai lokasi. Efek positifnya itu dapat menurunkan risiko bahwa sebuah kerusakan tunggal dapat mengakibatkan penghentian sistem dan hilangnya semua data. Sedangkan dampak negatifnya yaitu ketersediaan data dalam jaringan sangat bergantung kepada pemilik cloud. Jadi misalnya jika pemilik cloud itu keluar dalam bisnis atau meninggal dunia, maka akan sulit untuk mendapatkan kembali data dalam cloud tersebut. Karena itu, kebijakan atas pembuatan backup teratur dan menyimpannya pada tempat lain seperti penyedia cloud sangatlah penting sebagai tambahan. Nah, nampaknya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai berbagai macam pemulihan data, lalu juga ada pengecekan dalam spreadsheet. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.